Halo Sobat Rana, kembali lagi di channel kami Rana Cerita. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita kalian agar bisa diangkat di channel ini, bisa kirim ke email kami yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk kalian Sobat Rana, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke Sobat Rana, cerita kali ini tentang perantauan yang berasal dari Tulungagung mencoba mengadu nasib di Surabaya, karena pada saat itu tahun 2019 ada sebuah pandemi yang kita sebut COVID. Karena di desanya John ini kondisi perusahaan banyak yang lagi kolaps. Akhirnya dia merantau ke Surabaya. Kebetulan dia juga punya teman di Surabaya. Untuk menampung sementara dia mencari pekerjaan. John ini sempat berpindah-pindah pekerjaan, keluar masuk perusahaan karena perusahaan lagi goyang saat pandemi COVID, kemudian masuk lagi di sebuah perusahaan, keluar lagi. Akhirnya dia disarankan oleh temannya itu, ada kerabatnya yang mempunyai konveksi. Jadi ditawarkan di sana, dan kebetulan si konveksi ini butuh seseorang untuk di bidang sablon. Oke, dari situ John ini bertemu dengan bos konveksi. Kita sebut saja workshop konveksi tempatnya. Jadi workshop ini tempatnya di Surabaya Timur. John pun berbincang dengan si pemilik konveksi seperti interview, tapi interview sederhana, tidak terlalu formal, karena emang ini bisa dibilang home industry. Sehingga bicara, akhirnya bercocok dengan si John ini, dan John ditawarkan masih di bidang sablon. Dan John pun bertanya, "Pak, kalau misalkan saya diperbolehkan untuk kalau ada mes menginap di sana, saya sangat bersedia." Yang bersambut, si bos ini juga senang karena konveksinya atau workshopnya itu ketika ditinggali ada yang menjaga atau ada yang merawat. Ya, bersyukur John akhirnya sepakat untuk tinggal di sana. Hari pertama John belum menginap di workshop itu, dia langsung bekerja. Dan saat itu memang lagi ada orderan APD. Kenapa workshop ini tetap jalan? Karena dia mengerjakan APD. Hari pertama John bekerja, jam kerjanya jam 9 sampai jam 5 sore. Dia berkenalan dengan teman-teman kerjanya, suasananya cukup ramah. John pun berkenalan dengan teman-teman di konveksi seperti penjahit, tukang potong, dan ada teman-teman bagian finishing. Suasananya cukup ramah dan teman-temannya juga nyaman. Akhirnya dia bekerja mulai jam 9 sampai jam 5. Akhirnya jam 5 sore pekerjaan selesai, John mulai mencari tempat yang pas untuk istirahat. Dan kebetulan memang disediakan kasur lipat sama
konsekuensi ini. John mulai mencari tempat yang pas, yang enak, dan dia memilih tempat yang paling ujung karena di tempat ujung itu ada seperti tempat yang lebih agak tinggi. Jadi misalkan ini lantai, dia agak tinggi, jadi seperti di bawah ini, dia agak tinggi, dia lebih tinggi dari lantai bawahnya, jadi seperti kayak panggung kecil gitu. Itu dia tidur di sana. Hari pertama itu perasaan John ini sudah mulai agak tidak nyaman, tapi dia tidak tahu kenapa tidak nyaman. Sampai saat dia bikin kopi, merokok, sambil main HP. Jadi saat dia main HP, di sudut matanya dia melihat ada hanger yang bergerak sendiri. Dari sekian banyak hanger, dia hanya melihat satu hanger yang bergerak sendiri. Tapi rasanya itu tidak bergerak karena angin, karena seperti ada yang menggoyang-goyangkan. Lalu John melihat hanger itu berhenti. John main HP lagi, dia bergerak sendiri lagi. Akhirnya John agak sedikit merinding mungkin ya. Dia menutup HP-nya, kemudian dia keluar untuk nyari kopi untuk menenangkan diri karena itu hari pertamanya. Setelah merasa tenang, dia masuk lagi. Karena memang sudah mengantuk, dia langsung tidur. Paginya ibu-ibu sudah datang, John mulai beres-beres mandi untuk melakukan pekerjaannya lagi. Salah satu ibu penjahit itu bertanya, "Gimana Mas John? Semalam nyaman tidurnya?" "Nyaman aja Bu, tapi agak kurang tidur loh." "Kenapa?" John cerita lagi sana. "Iya, baru pertama kali sudah ada gangguan." "Gangguan apa John?" "Ini Bu, jadi saya melihat hanger yang bergerak sendiri." Nah, dari situ sebut saja namanya bulika. Bulika ini menimpali. "Oh iya Mas John." Akhirnya dia bercerita, "Ya Mas John, saya juga pernah saat masuk ke kamar mandi, setelah beres dari kamar mandi, saya mau buka pintu, antara kebuka dan ketutup, jadi buka setengah, itu seperti ada bayangan lewat. Kemudian ada suara, 'Assalamualaikum.' Suaranya itu seperti suara anak kecil." "Oh iya Bu." Pada situ John semakin merinding. "Aku jangan saya makin takut." "Tapi nggak apa-apa John, dia baik," katanya bukan itu. "Ya moga-moga saja Bu." Udah, akhirnya mereka lanjut bekerja. Ya, Bulika menjahit, John mengurusi urusan sablon. Lalu sampai pada akhir kerjaan, dan lagi John sendiri lagi di workshop itu. Dia pun agak berpikir, wah gimana ini, tapi karena gimana lagi, dia seorang perantauan, harus menafkahi dirinya sendiri, ya harus menghadapi apapun yang ada di depannya. Sebelum tetap memberanikan diri, tidur di sana sambil mungkin sedikit berdoa agar agak tenang. Hari itu baik-baik saja. Sampai hari-hari berikutnya, beberapa hari tidak ada apa-apa. Mungkin itu pengenalan saja, pikir John. Oke, setelah itu sampai suatu malam lagi, dia pulang dari nongkrong sama temennya. Dia memasukkan motor di depan pagar, dia memasukkan motor. Saat mau masuk pintu dari dalam pagar itu, dia melihat kayak ada gerusak-gerusuk. John ini sedikit curiga, dia khawatir ada maling atau apa masuk, ada orang yang tidak dikenal masuk. Akhirnya dia pelan-pelan membuka pintu dan dia melihat ke dalam. Ternyata tidak ada apa-apa. John berpikir mungkin itu tikus atau apa. Tapi karena John khawatir, takutnya ada orang yang tidak diundang masuk ke workshop itu. Setelah itu John beres untuk persiapan tidur.
setelah main HP, ngopi, ngerokok seperti biasanya, dia mulai agak istilahnya mau tidur, sudah mau ngantuk antara tidur dan bangun, menuju ke tidur. Dia seperti mendengar sebuah hentakan, dia pun terbangun dan ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian mungkin dia berpikir, dia masih positive thinking, mungkin suara dari luar atau dari mana, hewan apa gitu. Sampai dia mulai tidur lagi dan ada suara cekikikan, tertawa kecil dan suara anak kecil. Dari situ John langsung menutupi kepalanya dengan selimut dan mencoba untuk tidur, dan untungnya John bisa tidur saat itu. Akhirnya John cerita lagi sama ibu-ibu penjahit, dan salah satu ibu penjahit itu ada yang menimpali, "Wah lama John, saya itu barusan minggu lalu atau apa, cuma saya nggak pernah cerita, karena sama cerita saya akhirnya cerita. Saat saya di dapur itu di kamar mandi, saya melihat Cak Ipul masuk kamar mandi. Cak Ipul itu tukang potong. Ada Cak Ipul masuk kamar mandi. Pada saat saya selesai di dapur, Cak Ipul masih di kamar mandi. Kemudian saya keluarlah. Ternyata Cak Ipul itu ada di depan, di tempat potong. Nah, terus siapa yang di kamar mandi itu? Bola di sana. Dan beberapa tidak semua mengalami hal-hal seperti ini, cuma beberapa orang saja yang mengalami hal-hal seperti ini. Barulah di sana. Nah, malam itu John sendiri lagi, karena banyak cerita-cerita itu, dia akhirnya memutuskan untuk keluar rumah untuk menenangkan agar tidak terlalu kepikiran. Dia ngopi sama temannya sampai merasa ngantuk, agar dia merasa kalau sampai di workshop dia langsung tidur, dia tidak terlalu takut gitu mungkin pikirnya. Akhirnya benar, dia langsung tertidur. Sampai keesokan harinya dia kerja lagi. Setelah dia kerja lagi itu sudah mulai aman, karena John melakukan treatment seperti itu. Dia keluar sampai mulai ngantuk, baru dia tidur, langsung pulang dan tidur. Terus tidak berapa lama dari situ, di sebelah workshop ini lagi melakukan renovasi atau membangun kos-kosan atau apalah. Di sebelah ini ada bangunan, ada orang lagi mengerjakan bangunan. Dan selama seminggu, setelah seminggu pembangunan itu ada kabar ada kuli yang jatuh, dan jatuhnya itu di tengkuk sini, yang mendarat itu tengkuk dulu. Itu akhirnya bangunan dihentikan dulu. Setelah 3 hari mereka melakukan kerjaan bangunan lagi, dan sorenya selesai kerja, John keluar. Nah, kebetulan John bertemu dengan salah satu kuli itu. "Gimana Pak?" "Ya gini Mas, kemarin ada yang jatuh." "Oh iya Pak, saya dengar." "Gimana jatuhnya?" "Iya jauh, kayaknya agak berbahaya, karena jatuhnya itu tengkuknya dulu Mas, antara kepala dan leher." Seperti itu. "Ya mudah-mudahan baik-baik saja ya Pak." "Iya Mas." Oke, dari situ John masuk lagi. Saat itu dia tidak keluar karena saat itu dia tidak ngantuk, karena John sering juga tidur saat sore. Bahkan dia sadar kalau tidur sore itu tidak baik, tapi dia sering tidur saat sore hari. Nah, saat kuli itu pulang, keesokan harinya mereka bertemu lagi sorenya, dan kuli itu memberikan kabar kalau kuli yang terjatuh itu meninggal dunia. Akhirnya John terus berbelasungkawa, "Ya Pak, semoga amalnya diterima." "Iya Mas." Akhirnya Bapak ibu berpamitan pulang. "Iya Pak, hati-hati sampai tujuan." John pun masuk dan tidur. Sore lagi, dan besoknya bekerja lagi. Besoknya bangunan sebelah ini tidak dilanjutkan, sampai besoknya lagi tidak dilanjutkan. Akhirnya sepertinya emang dihentikan untuk sementara waktu.
kalau nggak salah itu sampai hampir berapa bulan lah. Gak lama dari situ workshop ini dilakukan sebuah renovasi. Si bos workshop ini memanggil tukang renovasi kecil sih, tapi renovasi itu dilakukan malam hari atau start sore sampai malam, karena saat pagi sampai sore itu ada pekerja. Nah, saat si kuli ini melakukan pekerjaan sampai malam dan dia mau beristirahat, dia ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi dia keluar. Saat keluar tiba-tiba pintu itu menutup sendiri, pintu kamar mandi. Tuh, si kuli itu bilang, John, pintunya kok tertutup sendiri? John dengan santainya bilang, iya. Kemudian dia jalan lagi, pintunya terbuka sendiri. Dan dia bilang, John, pintunya terbuka sendiri. Iya. Kemudian tidak lama pintunya tertutup sendiri. Kemudian dia berteriak, John, pintunya tertutup, sambil lari. John pun tertawa sambil cekikan dalam hati, tapi karena dia sudah setelah sekian lama di sini, dia sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan seperti itu. Akhirnya dia merasa sudah santai, dan akhirnya tidak lama dari situ John pun resign karena ingin setelah menabung yang hingga uangnya cukup, karena ingin membuka usaha di kampung. Sebelum pulang, John sempat mencari informasi tentang workshop ini ke tetangga-tetangga. Karena John sudah lama tinggal di sini, dia pun sedikit banyak kenal sama tetangga-tetangga sekitar. Ternyata menurut cerita tetangga-tetangga itu, workshop yang ditempati John itu dulunya adalah yayasan yatim piatu, dan pernah ada beberapa anak yang meninggal di situ dan dimakamkan di belakang workshop itu. Menurut dalam hati John, pantesan seperti itu. Dan jadi setelah itu John pulang ke kampung dan ceritanya berakhir. Dan terima kasih untuk Sobat Tanah yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di channel kami berikutnya.